For there's more mystery to that man than even I dare ask. Well, hello there. Welcome back to Sasha Marissa's Paranormal Black Museum. Well, gue tahu kalian kangen intro lama gue. Hey guys, Vigits, apa kabar? How are you hari ini? Welcome back to Sasha Marissa Paranormal Black Museum. Blah blah blah. Ulang lagi. Hey guys, Vigits, apa kabar? How are you hari ini? Welcome back to Paranormal's Black Museum. Yo, bagi kalian yang baru datang ke sini mungkin you're probably curious like what the hell is this? Di sini mana serem-seremnya? Lu nggak lihat di judul sama di thumbnail? Itu ngeri anjir. Now sit your ass down karena gue mau ngomongin sejarah tentang Blackbeard atau penjajah lagi, seorang bajak laut yang terkenal jahatnya pada masa dia, dan jahatnya ini ternyata dia caranya brutal, okay? But with all that being said, I wanna know apakah penonton gue ini pernah ada yang main Assassin's Creed Black Flag, because I did, yo, it was a good ass game. Gue kangen banget main Black Flag, yo. Memang bajak laut itu estetiknya keren, stylenya keren. They didn't even have a role model, tapi dia udah taruhin pakai corset, this hair. Damn, the drip was a must. But with all that being said, kalau lu belum nonton video gue yang sebelumnya, ini bukan part 2 tapi ada relasinya lah sama video ini dikit. Nah, di zaman mereka lo bisa nyolong emas dan silver tanpa ditangkap polisi yang udah advance, ada CCTV ini itu. Sejaman lu mah nggak ada CCTV anjir, asik juga ya. Tapi enggak juga. Bayangin lu jadi bajak laut di era piracy dan lu ketemu sama seorang figur yang namanya Blackbeard. Nah kan, kelar di rumah. So let's just get into it. By the way, gue di dalam video ini bukan mau ngejelasin biografi lengkapnya Blackbeard dari A sampai Z. No, gue ini mau ngomongin hal-hal yang brutal yang telah dilakukan oleh Blackbeard pada masanya. Nomor 1 adalah kepala kapal. Well, gue bakal jelasin lagi. Blackbeard ini mempunyai kapal, of course, dan kapalnya ini juga ikonik terkenal dengan nama Queen Anne's Revenge. Dimana itu lumayan besar pada masanya. Dimana isi kapalnya Blackbeard ini, si Queen Anne's Revenge, telah bahasa Indonesia apa ya? Telah mengayomi, telah menampung kali ya bahasanya ya, menampung 300 orang. Semuanya itu bajak laut yang peminum keras, dan mereka tuh liar-liar gitu loh. Ada provokasi sekecil apapun langsung berantem. Jelek deh, nggak ada kebersamaannya banget. Kebersamaannya mereka juga jelek gitu. Awalnya si Blackbeard ini mempunyai kesulitan juga, walaupun dia figur yang serem lah ya. Nah, dia mempunyai kesulitan untuk membuat krunya untuk mematuhi dia. Dan pada suatu hari ketika mereka telah merampok sebuah kapal, mereka mabok-mabokan deh tuh. Dan si Blackbeard ini ingin mengatakan sesuatu. Si Blackbeard ini berjuang banget nih ngebuat kru-krunya untuk mendengarkan dia. Tapi ya tetap aja yang namanya savage bajak laut, gak ada peraturan ya kan. Belum aja Blackbeard ngamuk. Mereka ya hura-hura sendiri kayak apa sih lo, anjing lo gitu lah. Ya gue nggak tahu dia ngomongnya kayak gitu atau enggak. Cuma intinya kalau di buku sejarah mereka tuh dulu krunya Blackbeard itu sama liarnya sama kaptennya. Yang Blackbeard lakukan agar mereka respect sama kaptennya, Blackbeard ini sembari minum dengan second in command-nya. Second in command tuh jatuhnya tangan kanan keduanya Blackbeard lah ya, yang dikenal sebagai Israel Hands. Nah, tiba-tiba Blackbeard ini meniup lilin. Kan mereka nih pada pakai lilin nih. Semuanya dimatiin sama dia. Bukan buat pesta ulang tahun. Nah, ini pas lagi gelap, tiba-tiba Blackbeard ngeluarin senjatanya dan jeder. Nah, kan dia menembak si Israel Hands, tangan kanannya dia di bagian lutut. Lu bayangin sahabat lo ya, taruh lah bos lu deh lagi seneng-seneng mabuk-mabuk, jedar aja lutut lo langsung gak berasa apa-apa anjir. Yes, Israel Hands ini gak ngelakuin apa-apa sama sekali untuk memprovokasi Blackbeard aja gak ada. Dan ketika si Israel ini nanya ke Blackbeard, kenapa kau menembak saya? Dan Blackbeard nyalain lagi lilinnya.
Terus bilang ke Israel Hands, jika saya tidak menembak 1 atau 2 anggota kapal sekarang, mereka akan lupa siapa saya. Gila. Langsung deh pada kejadian itu semuanya mau gak mau respect. Bukan respect lagi, takut lah anjir. Lu gak mau dengerin gue, dar, kelar lu. Bayangin tangan kanannya jadi gituin, gimana anak-anak percil-percil yang kagak jelas itu crewmate-nya. Beuh. Kedua, nah tadi kan gue bilang ya, ketika mereka melakukan aktivitas kebersamaannya dan gue bilang tuh kebersamaannya jelek, ini ya memang jelek nih. Gue sembari baca nih. Oh tenggorokan gue sakit kenapa ya? Blackbeard memiliki beberapa ide yang cukup aneh tentang bagaimana menghabiskan waktunya dengan kru bajak lautnya dia itu. Selain mabuk-mabukan, dia pernah menantang anak-anak buahnya untuk melihat siapa orang yang paling tangguh di kapal dengan cara yang paling goblok gitu. Jadi si Blackbeard ini menyuruh kru membernya untuk masuk ke ruangan bawah. Lalu si Blackbeard ini tutup pintunya dan beserta ventilasi jendela pun di barricade pakai plank atau pakai kayu kayak gitu loh. Sampai dia pakuin juga. Niat bener kan? Buat apa coba? Nah, setelah menguncikan dirinya bersama anak-anak buahnya, yes, ini Blackbeard juga di dalam sama mereka ya kan? Dia menyalakan api belerang dan belerang yang terbakar memenuhi udara. Ngirup udara belerang tuh kayak apa, I don't wanna know. Intinya dalam buku sejarah, semua kru membernya itu pada kecekik, bahkan sampai ada yang fatal, sampai ada yang mokat. Dan beberapa itu pada putus asa. Blackbeard diem aja, akhirnya tuh anak-anak pada ngegebrak-gebrak, akhirnya kebuka. Semuanya pada keluar kecuali Blackbeard. Blackbeard tidak pergi. Dia masih duduk di dalam ruangan bawah itu. Dan dialah hanya satu-satunya yang masih menghirup asam di udara. Lalu anak-anak krunya yang keluar nggak cuma dimarahin doang, tapi sama Blackbeard disuruh saling pukul-memukul karena mereka dianggap lemah. Dan kejadian pukul-memukul setelah challenge asam belerang itu, belerang atau belerang sih bahasa ininya, gue nggak tahu dah. Ya pokoknya itu dah. Mereka disuruh pukul-memukul sampai ada yang next adalah pernikahan di atas kapal. Yo, kalau kalian nonton Pirates of the Caribbean, kalian masih inget kan si Will Turner itu pas lagi nikah? Elizabeth Swan, do you take me to be your husband? It's romantic. Tapi gini, kalau misalkan lo mau dinikahin sama Blackbeard, mau nggak? Look, kalau gue nggak tahu sejarahnya yang sedetail ini, mungkin gue mau. Like hell, I'm marrying a Blackbeard. Tapi pas lagi tahu gue kayak So Blackbeard secara mengejutkan dia ini populer juga di kalangan wanita-wanita. Walaupun dia jelek banget sifatnya gitu lah ya. Sepanjang hidupnya dia ini, dia telah tercatat di buku sejarah telah menikah bersama 14 wanita. Maksudnya 14 kali menikah dengan 14 wanita. Oke. Tetapi itu belum tentu hari terbaiknya bagi para perempuan tersebut. So Blackbeard akan mengajak wanita yang dia akan nikahin dengan cara mengatakan kepadanya bahwa dia sangat cinta yo, the one and only. Intinya dia akan bersikeras kepada wanita itu bahwa like I really wanna marry you. Shit. Now the thing is, dia ini kan pirate. Dimana pada saat itu pirates yang menikah jarang sekali yang acara pernikahannya atau membuat resmi pernikahannya itu di gereja karena mereka itu seorang pirates ya. Mereka pun nyadar kalau apa yang mereka lakukan itu dosa, oke? So, most of the times, pirates zaman dulu itu ketika mereka menikah di atas kapal dengan pendeta, bukan pendeta bohongan, dia intinya kayak menjadi figur pendeta lah ya. Udah, gue bakal nikahin lo berdua kayak gitu lah. It's exactly persis pas lagi Barbossa ini ngenikahin Will Turner. Kalau lu nonton Pirates of the Caribbean. Anyways, ya udahlah, salah satu anaknya Blackbeard dijadikan kayak sebagai pendeta, pengganti pendeta. Lalu pada awalnya sih menyenangkan lah bagi perempuan-perempuan tersebut. It's going to be happy forever. Namun ketika apa muka gue kayak gitu? Namun ketika bulan madu dimulai, mereka para perempuan ini akhirnya cepat mengetahui mengapa tidak ada pernikahan Blackbeard yang bertahan lama. Setelah makan malam bareng-bareng, udah pasti si Blackbeard mau berhubungan intim lah dengan si ceweknya kan, istri barunya. Nah, tapi setelah malam pertama di antara Blackbeard dengan pengantinnya, si Blackbeard ini akan memanggil semua crewmates-nya, kru membernya datang ke kabinnya untuk berhubungan intim dengan sang pengantin baru. Satu demi satu di depan Blackbeard.
Namun dari semua 14 istri tersebut, konon yang paling difavoritkan adalah, which we don't know apakah dia benar-benar difavoritkan dalam bentuk baik atau enggak, oke. Anyways, yaitu adalah Mary Osmond. Mary Osmond ini yang paling terkenal di buku sejarah karena memang ya bener dia yang paling lama sama Blackbeard karena dia favoritnya. So, sejarahnya Mary Osmond itu sedihnya sangat sedikit. Tapi yang kita tahu adalah dia adalah seorang anak dari owner, pemilik seluruh perkebunan di area Somerset. Dan Mary ini sebenarnya udah pernah nikah. Dia telah menikah juga dengan seorang gubernur kerajaan yang namanya adalah Charles Eden. Tapi ya setelah terkesima dengan Blackbeard ya ending hidupnya si Mary Osmond ini sampai sekarang nggak diketahuin dalam buku sejarah. Karena dia sejarahnya dikit banget gitu loh. Dan dilabelkan sebagai istri Blackbeard yang paling difavoritkan. What do you think about that? Kapal Blackbeard yang tadi gue bilang, Queen Anne's Revenge. Dia ini, di video sebelumnya gue udah ngejelasin dikit bahwa di kapalnya dia ini mempunyai 40 meriam. Tapi the thing is 40 meriamnya itu nggak selalu diisiin sama bola meriam seperti bajak laut yang biasanya. Ketika si Blackbeard ini lagi menyerang kapal musuh atau kapal yang diem ayem dia bikin musuh, emang kayak gitu jelek biadabnya. Tujuannya dia itu bukan hanya untuk menenggelamkan kapal si musuh, enggak. Dia ini malah ingin menjaga kapalnya itu biar tetap utuh sehingga dia bisa dapat untuk mencurinya dan mendapatkan kapal baru lagi gitulah ya. Jadi biar si kapalnya itu nggak rusak tapi cuma musuh-musuhnya aja yang rusak, dia ini mempunyai cara yang lebih brutal. Blackbeard ini gemar yang namanya membuat racikan, bukan racikan ya. Dia bikin banyak tas kanvas kecil-kecil kayak pouch gitu, yang dimana di dalam pouch itu berisi pecahan kaca, paku, dan timah. Dia masukin ke dalam kanvas kecil itu, pouch kecil itu, terus itu pouch dimasukin ke dalam meriamnya. Ketika Blackbeard dan kru menembak kapal musuh, itu pecahan kaca dan paku and the gang bakal nyebar ke seluruh kapal musuh dan menancep muka, badan para musuh. Bener-bener ngebawa malapetaka banget lah si Blackbeard ini. Jadi sebelum mereka pindah ke kapal tersebut, itu orang-orang udah pada duluan. Balik lagi ke masalah wanita, perempuan. Ya Blackbeard mungkin cukup mencintai, enggak lah, itu bukan bahasanya. Yang dimana si Blackbeard ini sampai nikahin 14 wanita. Tapi dia ini merupakan seorang bajak laut yang juga percaya bahwa yang namanya membawa wanita di atas kapal itu membawa malapetaka. Jadi kayak curse lah. Istilah itu kayak kepercayaan bajak laut dari zaman dulu, dimana bawa cewek di atas kapal itu nggak baik gitu loh buat para bajak laut. Even though ada bajak laut perempuan juga yang terkenal dan ikonik. Itu di video yang selanjutnya aja, oke? Jadi ini salah satu kejahatannya Blackbeard lah ya, yang menurut gue sih kesian banget sama cewek-cewek ini. Jadi jikalau ada seorang wanita yang bertemu dengan kru Blackbeard di pulau terdampar, nasibnya itu jauh lebih buruk daripada ia terdampar selama seminggu di pulau tersebut. Yes, krunya Blackbeard itu akan menyelamatkan para perempuan ini, namun ada peraturan yang ketat dari Blackbeard untuk anak-anak buahnya ini, yaitu setiap wanita yang diselamatkan dan dibawa ke kapal, mereka harus dicekek sampai mokat mati. Habis itu mayitnya dilemparkan ke sisi kapal. Ini adalah aturan yang gelap dan mengerikan untuk dijalani, tetapi apparently si Blackbeard ini bukan satu-satunya yang mengikuti. Another one itu adalah Stede Bonnet, yaitu adalah teman Blackbeard. Dia ini bukan anggota kapal lautnya Blackbeard ya, no. Si Stede Bonnet ini juga salah satu bajak laut yang ditakutin juga. Dan si Stede ini mengikuti jejaknya si Blackbeard, di mana ketika ada wanita yang terdampar, mereka akan pura-pura ngebantuin dan malah pas dibantuin malah Menurut buku sejarah, si Stede Bonnet ini pernah menulis sebuah jurnal mengenai kejadian ini. Dan di jurnalnya itu dia menyebutkan alasannya mengapa dia melakukan itu. Ini alasannya Stede Bonnet ya, Blackbeard mah nggak pernah ada tulis jurnal kenapa dia begitu ke cewek-cewek, enggak. Tapi menurut Stede Bonnet alasannya adalah untuk menghindarkan para perempuan ini dari kesengsaraan atau rasa sakit. Jadi mereka lebih baik bunuh aja. Gue masih bingung konsepnya gimana. Bahasa gampangnya gini, mereka pengen mempercepat kematiannya para perempuan ini biar nggak usah ngerasain kesengsaraan.
Next adalah tentang kekayaan dan harta karun. Ini juga rada twisted dikit lah ya. Jadi walaupun dia terkenal kejam dan nyerang kapal ini itu on site, the truth is dia ini bukan bajak laut yang mempunyai banyak harta karun di kapalnya atau dimanapun. No, matter of fact, Blackbeard dan krunya itu nggak pernah bertujuan untuk menjadi pirate yang paling terkaya. Not at all. It's crazy how mereka membunuh ini itu bukan untuk harta, tetapi untuk thrill for the fun, yaitu untuk ya kesenangan diri sendiri, dan mostly itu untuk merampok makanan, dan mereka tuh seneng yang namanya ngambilin kulit-kulit binatang eksotis. Jadi utamanya itu bukan emas. Namun dari pembajakan kapal-kapal yang telah ia lakukan, salah satunya yang paling menghebohkan adalah Blackbeard memajak kapal laut yang penuh dengan perawatan medis. Seorang Blackbeard juga takut sama penyakit anjir. Para arkeolog yang mengais-ngais sisa kapalnya, which is Queen Anne's Revenge, yes, ternyata ketemu dong kapalnya. Dia itu ditemukan di North Carolina pada 21 November tahun 1996. 96, gila nggak lu? Itu kapal udah lebih dari 700 tahunan dan masih ada sisanya. So anyways, para arkeolog ini menemukan jarum suntik sifilis milik pribadi Blackbeard. So apparently this pirate yang legendaris ini tampaknya selalu menyimpan jarum suntik berisi merkuri di kabinnya, karena mereka nemuin banyak banget suntikannya dari kapal itu. Dan apparently itu suntikan buat ngobatin sifilis yang mengganggu Blackbeard selama bertahun-tahun. Now the thing is, dikarenakan Blackbeard itu bukan seorang dokter, dia nyuntikin diri sendiri, like he don't know. Intinya ya udah gue tahu ini suntik buat suntikan sifilis. Sebelum ia menemukan dokter, Blackbeard ini menyuntikan dirinya. Dia nyuntik di burung. Gue bingung bahasanya apa ya, itulah. Well, I guess this is it guys. Itu fakta-fakta yang menggila, mengzadis tentang Blackbeard. At least you know who he is. Yes, he is real. Dia nyata, nggak cuma dalam film Pirates of the Caribbean atau in the goddamn One Piece. Thank you so much for watching Paranormal's Black Museum. If you like it, lo tinggal komen di bawah ini. Mau sejarah apa yang mau gue bahas. And make sure sejarahnya itu interesting, oke? Yang menggila. Gue seneng yang kayak begitu-gitu. Kalau yang cuma sejarah Mary Antoinette pakai baju warna biru dan warna pink itu nggak seru anjir. I want something that is juicy. Yang sadis. Serem amat gue. Ya intinya lo tau lah apa yang gue suka. I will see you di hari gue upload. Okay? Make sure to like and subscribe. Please share my YouTube channel to your friends and family. Go follow your girl's Instagram. And I love you guys.